Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya M. Rifki Iskandar. Baik, perkenalkan saya Elza Feni Azhar Siregar. Perkenalkan, saya Salsabila. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang administrasi kesiswaan. Adapun materi-materi yang akan kami jelaskan yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi dari administrasi kesiswaan tadi. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi kesiswaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pada bab 1 Pasal 1 Ayat 4 mengatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Siswa atau peserta didik merupakan bagian dari objek administrasi sehingga dalam proses pendidikan di lembaga sekolah, perkembangan potensi siswa harus benar-benar diperhatikan agar perkembangan potensinya optimal. Oleh karena itu, agar proses pendidikan siswa berjalan dengan baik, maka dibutuhkan administrasi kesiswaan agar segala kebutuhan peserta didik dapat diatur, diarahkan, atau dikelola dengan baik sehingga siswa dapat menjadi lulusan yang unggul. Menurut Helna, administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi yang mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik, murid dan siswa dalam KBBI berarti orang atau anak yang sedang berguru atau belajar. Jadi administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola dan mengatur peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Andi Surya, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Baik, selanjutnya ada tujuan administrasi kesiswaan. Nah, secara umum administrasi kesiswaan ini bertujuan untuk mengelola seluruh aktivitas peserta didik sejak masuk hingga lulus sekolah, guna mendukung efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan yang sistematis diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, tertib, dan teratur yang pada akhirnya berdampak positif terhadap capaian visi sekolah serta tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan administrasi ini secara spesifiknya tuh menurut Eka Prihatin, yang pertama ada menambah pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan psikomotoriknya. Lalu ada meningkatkan pengembangan kemampuan umum, yaitu kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Lalu yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dengan terpenuhinya hal tersebut, diharapkan peserta didik itu dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. Nah, selanjutnya ada fungsi administrasi kesiswaan. Secara umum, administrasi kesiswaan ini berfungsi sebagai sarana pengembangan diri bagi siswa guna mencapai potensi maksimal yang mencakup 4 dimensi. Yang pertama, pengembangan dimensi individual. Pengembangan ini berfokus pada upaya memfasilitasi peserta didik agar dapat mengasah potensi pribadinya secara optimal dan tanpa hambatan.
Lalu yang kedua ada pengembangan dimensi sosial. Fungsi ini tuh bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan teman sebaya, keluarga, serta lingkungan sekolah dan masyarakat luas. Lalu yang ketiga ada penyaluran aspirasi dan minat. Administrasi kesiswaan di sini tuh berperan sebagai wadah untuk mengakomodasi hobi-hobi dan minat siswa. Pemenuhan terhadap aspek ini dianggap krusial karena mendukung pertumbuhan karakter dan kemampuan diri siswa secara holistik. Lalu yang terakhir ada pemenuhan kesejahteraan peserta didik. Nah, fungsi ini tuh bertujuan mencapai terpenuhinya kebutuhan dasar dan kesejahteraan siswa di sekolah. Kesejahteraan pribadi yang terpenuhi diharapkan mampu menumbuhkan rasa empati dan kepedulian siswa terhadap kondisi rekan-rekan sebayanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan ruang lingkup administrasi kesiswaan. Pada video ini, saya hanya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Jadi, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di makalah yang telah kami share. Ruang lingkup administrasi kesiswaan. Pada tahapan pertama yaitu tahapan perencanaan. Jadi di sini sekolah itu menganalisis kebutuhan dan menetapkan rencana kerja nih, mulai dari tujuan hingga strategi monitoring agar kegiatan kesiswaan itu berjalan dengan teratur. Tahap yang kedua yaitu tahap penerimaan siswa baru. Nah, tahap ini diawali dengan pembentukan panitia, lalu penetapan daya tampung sekolah, selanjutnya seleksi penerimaan siswa baru, hingga pendaftaran ulang bagi siswa yang telah lulus seleksi. Nah, tahap selanjutnya yaitu masa pembinaan. Jadi selama di sekolah itu, administrasi kesiswaan ini mengatur mulai dari orientasi siswa, pencatatan kehadiran harian, hingga penerapan tata tertib melalui sistem ganjaran dan hukuman untuk melatih kedisiplinan siswa. Nah, selain itu, sekolah juga wajib memfasilitasi kebutuhan siswa di luar kelas dengan memberikan layanan pendukung. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti layanan BK, perpustakaan, kantin, UKS, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, administrasi kesiswaan ini juga mengatur tentang pengelolaan kenaikan kelas, proses mutasi atau perpindahan sekolah, hingga kelulusan siswa yang ditandai dengan pemberian ijazah. Singkatnya, ruang lingkup administrasi kesiswaan ini mengelola perjalanan siswa mulai dari mereka mendaftar hingga mereka resmi menjadi alumni. Baik, kesimpulannya itu administrasi kesiswaan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta berkelanjutan untuk mengelola peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Baik, cukup segini saja presentasi dari kelompok kami. Untuk seterusnya saya akan menutup ini dengan salam, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjuang, semoga sukses.